Perkenalkan, nama saya Nika Dakwidiastuti dari kelas 10B. Di sini saya akan menjelaskan tentang circular flow diagram 3 sektor. Kenapa sih disebut 3 sektor? Karena selain rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, sekarang ada pelaku baru yaitu pemerintah. Mari kita bahas hubungan ketiganya langkah demi langkah. Pertama, RTK menyediakan faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, dan modal kepada RTP. Sebagai balas jasa, RTP memberikan pembayaran berupa sewa, gaji, dan bunga kepada RTK. Ini adalah aliran uang. RTP menggunakan faktor produksi itu untuk menghasilkan barang dan jasa yang dijual di pasar output kepada RTK. Sebagai gantinya, RTK melakukan pembayaran untuk membeli barang dan jasa tersebut. Uangnya kembali lagi ke RTP. Nah, sekarang kita masukkan peran pemerintah. Yang pertama, sama seperti RTP, pemerintah juga membutuhkan faktor produksi. Pemerintah butuh tenaga kerja untuk menjadi PNS, butuh lahan untuk pembangunan, dan lain-lain. Faktor ini disediakan oleh rumah tangga konsumen RTK. Sebagai balas jasanya, pemerintah membayar gaji dan tunjangan kepada para pegawainya. Ini adalah aliran uang dari pemerintah ke RTK. 3. Pemerintah sebagai produsen. Ternyata pemerintah juga berperan sebagai produsen. Pemerintah menyediakan barang dan jasa publik untuk masyarakat dan produsen, seperti jalan tol, jembatan, sekolah, dan rumah sakit, serta layanan dari BUMN seperti PLN dan Pertamina. Atas barang dan jasa yang diberikan ini, baik RTK maupun RTP melakukan pembayaran, misalnya membayar tagihan listrik atau pajak kendaraan. Jadi, uang mengalir dari RTK dan RTP kembali ke pemerintah. Bagian keempat, pemerintah sebagai konsumen barang jadi. Di sisi lain, pemerintah juga bertindak sebagai konsumen. Untuk menjalankan operasionalnya, pemerintah membutuhkan barang dan jasa jadi seperti peralatan kantor, mobil dinas, dan proyek pembangunan. Barang-barang ini dibeli dari rumah tangga produsen. Setelah mendapatkan barang dan jasa tersebut, pemerintah membayarnya kepada RTP. Bagian kelima, peran pemerintah sebagai pengatur melalui subsidi dan pajak. Terakhir, kita lihat peran pemerintah sebagai pengatur kebijakan ekonomi. Pertama, pemerintah dapat memberikan subsidi kepada kedua pelaku ekonomi, misalnya subsidi gas LPG 3 kilo untuk rumah tangga konsumen, atau subsidi dan kemudahan ekspor untuk rumah tangga produsen. Sebagai sumber pendapatan untuk membiayai pembangunan dan subsidi tersebut, pemerintah memungut pajak baik rumah tangga konsumen, misalnya pajak kendaraan, maupun rumah tangga produsen, misalnya pajak penghasilan. Wajib membayar pajak kepada pemerintah. Jadi, itulah circular flow diagram 3 sektor. Intinya, dalam perekonomian modern, pemerintah terlibat aktif baik sebagai konsumen, produsen, sekaligus pengatur. Setiap kegiatan ekonomi antar pelaku ini selalu ada timbal baliknya, menciptakan sebuah siklus yang paling terhubung.